Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 2 yang Mr. Alwi sayangi, yang kemarin telah belajar surah Al-Qadar, maka ini kita akan mereview kembali surah Al-Qadar tersebut. Namun di sini sudah Mr. videokan penjelasan Mr. Cukup dilihat dan review kembali semua materi yang telah Anda pelajari kemarin di rumah. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lihat dan kita perhatikan bersama-sama surah Al-Qadar ini. Dan untuk memulainya, marilah kita simak bareng-bareng cara membaca surah Al-Qadar dengan ilmu tajwid yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, mari sekarang kita praktekkan bersama-sama surah Al-Qadar ini ayat demi ayat. Ikuti Mister, setelah Mister silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan diulangi sebanyak 3 kali. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke berikutnya. Silakan dicermati dan hafalkan arti masing-masing ayat. Ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu
malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dari apa yang telah kita pelajari di atas tadi, sudah pada hafal belum matinya? Kalau masih belum hafal, diulang-ulang terus sehingga akan hafal dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian, yang kita pelajari kali ini, surah Al-Qadar itu memiliki arti kemuliaan. Surah Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Qadar termasuk ke dalam surah Makkiyah. Kita sudah belajar kenapa disebut surah Makkiyah, karena diturunkan Allah di Mekah. Kemudian surah Al-Qadar ini diturunkan oleh Allah sesudah surah Abasa. Nama Al-Qadar diambil dari ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada kata-kata qadar. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar, qadar juga ada. Ketiga, lailatul qadri khairun min alfi syahr, di situ ada kata-kata qadar juga. Kemudian Al-Qadar ini merupakan surah yang ke-97. Ingat yang pernah Mister jelaskan sebelumnya, di dalam Al-Quran urutan surah demi surah ada 114 urutan itu tidak dan belum tentu bahwasanya Allah menurunkan urut seperti yang ada dalam urutan Al-Quran itu, tetapi Al-Quran itu diturunkan surah maupun ayat berdasarkan asbabun nuzul. Namun di zaman Rasulullah sudah wafat, takutlah para sahabat ketika sudah wafat nanti tidak ada yang bisa menghafal Al-Quran lagi karena tidak ada yang mengajari lagi, maka Al-Quran perlu untuk ditulis sehingga diurutkanlah yang sebagaimana kita lihat pada hari ini. Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian yang paling terakhir surah yang ke-114 yaitu surah An-Nas. Oke, sekarang kita lihat kandungan dari surah Al-Qadar ini. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran mulai diturunkan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ingat-ingat, yang mana hal itu lazim disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat dan malaikat Jibril khususnya turun ke muka bumi ini, ke dunia. Namun semuanya dengan izin Allah. Apa tujuannya? Untuk mengatur segala urusan atau perkara. Malam Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Ingat-ingat, ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Di malam atau Lailatul Qadar itu, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita beribadah dan diterima oleh Allah, maka pahalanya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Bayangkan, luar biasa. Malam Qadar mengandung keselamatan dan ketentraman sampai fajar menyingsing. Nah, ini maka nanti sebentar lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan ibadah kita sehingga siapa tahu Allah menghendaki kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Oke. Sepertinya tadi yang kita bahas dari pertama sampai sekarang
anak-anakku sekalian sudah mulai memahami, maka mari kita evaluasi pembelajaran kita pada kali ini dengan bersama-sama mengerjakan latihan soal. Yang pertama, Al-Qadar artinya baik, artinya adalah kemuliaan. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Baik. Surah Al-Qadar diturunkan di Mekah. Surah Al-Qadar digolongkan dalam surah Makkiyah. Surah Al-Qadar diturunkan sudah surah Abasa. Surah Al-Qadar ayat pertama bunyinya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Urutan surah Al-Qadar dalam Al-Quran adalah yang ke-97. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita telah selesai mereview pelajaran yang telah Anda sekalian lakukan di rumah minggu kemarin. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini diberikan ridho oleh Allah dan menjadikan ilmu yang bisa membawa manfaat, dan ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang, yang akan datang, dan selama kita ada di dunia sampai nanti di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan Mister akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.